رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما صدق الله العظيم. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Takmir Masjid Darul Amanah, mudah-mudahan selalu diberikan Allah kesehatan dalam ketaatan, diberikan Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Yang saya hormati dan saya muliakan adalah pembina daripada Masjid Darul Amanah, Bapak Haji Doni Ilyas. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh jamaah sholat maghrib, baik yang hadir maupun yang telah pulang. Karena yang pulang itu bukan tak mau mendengar, karena mereka mungkin ada kepentingan. Jadi maklum bergaul, jadi lebih sedekah juga. Bukan berarti tidak mau, karena kamu ini tak merasakan ketika habis maghrib dikatakan supaya rendah itu bro 5.000 ya Pak. Itu lagi syukur ngasih sisa. Lagi bahkan sepakati setiap Sabtu malam Minggu, setiap Sabtu malam Ahad ada taklim yang tidak ada urusan kepentingan, mohon jangan pulang. Jangan ambil istiqomah. Mudah-mudahan si istiqomah tidak pulang itu, walaupun sebenarnya berurusan, yakin. Setiap hari pasti berurusan. Apalagi dalam selangkah keluar dari laki-laki dari masjid di depan keluar. Tak luang pikiran tentang hiruk pikuk kesibukan kami dunia, tidak urawan luar biasa. Bahkan sampai lupa bahwa sholat isya itu telah tiba, sampai terlewatkan karena asik ngobrol dengan baik dengan tawa, urawan. Maka kadang kami sepakat urawan dalam juga gedung isya. Tetapi lah mencik baik lagi bertahan biar itu maghrib dah. Sekarang bangun lagi sekarang. Tetapi tidak paham karena lagi baru maghrib, tidak lagi masuk doa. Ketika makan lagi hidangan, ajar berbunyi bingung itu. Di depan jam kadinya kendang lupa, sangka betah dari lupa. Aku depiat bukai, malas bayar penjamaah enggak. Ini semua bingung. Jadi sepakat kalau enggak bisa orang. Begitu juga makan. Sebenarnya bisa diatur, harus yang gedung maghrib tapi kebiasaan lupa seperti yang Ramadan. Ada yang Ramadan itu berbuka, ini maafin cerita di Ramadan, entah sampai ke Ramadan atau tidak, wallahu a'lam. Tapi ibarat Nabi Ramadan yang berbuka itu buat selalu membantunya, kecuali hajar pulang mengang, lajunya punya. Ketika sholat ketika sholat kebetulan di Darul Amanah imam hujan, juga nyala imam padahal itu waktu yo berbuka selama di borongnya. Padahal Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Berbukalah engkau dengan sebutir kurma, minumlah air dengan seteguk air, lalu laksanakan sholat. Janganlah di borong dekat kamu, aku sholat malam. Maka lalu yang merasa berat menimbang pada isya makan malam. Tetapi lalu isi asam lambung, dia termasuk dengan karuan dia makna jamaah di kapan tertentukan dia. Maka si pulang itu kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka untuk datang nanti berjamaah sholat isya. Inti itu supaya bisa. Sebelum datang waktu isya, kita isi bersama-sama saling menasihati dengan diri kita, keluarga kita. Mudah-mudahan keluarga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada hikmah di balik halaqah. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidak akan pernah engkau melihat taman-taman surga ketika engkau tidak pernah melihat dan tidak pernah lewat, bahkan tak pernah duduk di dalam taman-taman surga yang ada di dunia. Ya Rasulullah, manakah taman-taman surga itu ya Rasulullah yang ada di dunia?
yaitu di sana adalah semacam halaqah majelis zikir yang di dalamnya sedang mengingatku dan kebesaranku. Mereka saling menasihati dalam kebenaran dan mereka saling menasihati dalam kesabaran. Disitulah taman-taman surga dan akan kuturunkan rahmatku kepada mereka, rasa cinta, rasa ketenangan, kedamaian. Walaupun si hadirin yang masalah dan umum, ketika ibu duduk, kami duduk berzikir, mendengarkan tausiah dengan hikmah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tenteramkan hati. Amin. Walaupun you ngantuk, walaupun you keduga, sekalipun kata Rasulullah dia mampir duduk di depan, tak sengaja dia sambil ngobrol dengan kawan, tetapi duduk di sampingnya, bagaimana ya Rasulullah? Sama. Artinya dia duduk di dalam majlis itu, karena dia sedang mendengarkan, maka Allah pun akan mengampuni dosanya. Ampunan Allah lah yang kita harapkan. Mungkin si bicara ini bukanlah seorang alim ulama, bukan ustaz kiai, jauh. Karena saya juga merasa jika mulai malu karena merasa ditunjuk oleh Ustaz Dodi, ya berat jika hadir. Karena itu mulai salah satu profesi salah satu dari seorang dai, kebetulan jika menurut agama. Jadi harus jika menyampaikan itu tausiah, menimbang motivasi bagi diri dan buat jamaah sebagainya. Karena urusan dai itu adalah bukan urusan kami sebagai seorang yang selalu ditunjuk, bukan Ustaz Dodi ataupun Ustaz yang hadir yang sedang berada di sini. Dai itu adalah kita semua yang hadir di sini. Kita adalah dai-dai Allah Subhanahu wa taala. Bagiku ani walau ayat kata Rasulullah. Rasulullah tidak menuntutkan diri hafal beribu-ribu ayat. Hafal sepenggal ayat pun tapi istiqomah diamalkan, insyaallah akan sudah tertimpa Allah Subhanahu wa taala. Badiruni ani walau ayat kata Rasulullah. Sampaikan dariku walaupun itu satu ayat. Begitu kamu menyampaikan beberapa sepotong ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertama kali mengingatkan dulu sekali Syekh hadirinnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, mengampuni segala kemaksiatannya, mengampuni seluruh amal-amal ibadah kita yang tidak khusyuk. Jangan-jangan sholat kita tadi sebagian sholat maghrib tadi tidak khusyuk dan menghampar di antara langit dan bumi. Jangan merasa sholat kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba itu selalu khawatir apakah ibadahku diterima ya Allah. Dia beristighfar kepada Allah, jangan-jangan sujudku tidak ada terima ya Allah. Jangankan doa-doaku tak pernah dijawab, kenapa ya Allah? Boleh jadi karena kita banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap takbir yang kita lakukan tidak pernah merasa nikmat. Setiap rukuk yang kita lakukan kita merasa nikmat di hadapan Allah. Tidak tumaninah di hadapan Allah. Dan ketika kita i'tidal pun tidak kita mengangkat kedua belah tangan kita sampai Allahu liman hamidah, kita juga masih belum merasa diri kita tunduk kepada Allah. Masih ada rasa ujub dalam hati kita, merasa diri kita kuat, merasa diri kita paling hebat. Padahal kita sudah sampai Allahu liman hamidah, telah menyerahkan sepenuhnya raga dan jiwa kita kepada Allah. Bahkan dari awal ikrar kita adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang juga berikrar kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya sholatku ya Allah, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untukmu ya Allah, lillahi rabbil alamin. Tetapi kenapa kita masih belum juga merasa tunduk di hati kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika i'tidal belum juga. Ketika sujud pun kita masih congkak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan raga wujud yang gawang, bakai yang gawang silakan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi hati kita masih merasa congkak. Maka hakikat ibadah itu adalah hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah adalah ketundukan, merasa bertunduk, takwa. Takwanya bahasa surga beliau adalah takut, gabai. Gabai sama Allah itu jadi waktu kalau masjid awal
gapai, nggak sanggup membuka-buka kemaksiatan di hadapan Allah. Gapai mengenal kawan yang gede. Rasa takut itu, rasa mahabbah, rasa cinta itu benar-benar akan hadir setelah kita pulang nanti ke rumah kita masing-masing. Setelah kita pulang, kita kunci pintu kamar kita, itu pegang ke handphone kita, atau mungkin kita sedang sama istri, anak istri kita, setel TV kita. Di situ adakah kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan takut kita hanya sebentar saja di saat kita sholat. Bahkan lebih naasnya lagi hadirin jamaah, di saat sholat kita tidak merasa takut kepada Allah. Na'udzubillah. Allahu Akbar, yang lagi cingak-cingak jari kanan, lagi ngimun ke barisan. Bahkan dianjurkan sok rapi, sedih kepada sholat, ya Allah. Barisan tak karu-karuan, banyak yang bolong. Bahkan Rasulullah selalu menganjurkan sholat yang paling sempurna adalah sholat yang rapi, yang tertib, yang rapat. Tetapi lihat jamaah, mungkin dalamnya sebayang negara amanah gawang. Lihat sebayang berbunga macam bayi lalu senggah, mati nanya harus dibenahi dalam ibadah. Cara kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pun belum cukup syarat dan rukun. Bahkan jangan-jangan di saat mengakudas pun tidak niat mensucikan diri kita. Kita hanya mensucikan lahir kita. Kita tidak sampai mengucapkan. Jangan-jangan kamu hanya mengucapkan membasuh tangan itu hanya sebagai syaratnya aja. Tidak pernah merasa tangan itu sering berbuat dosa di hadapan Allah. Padahal sampai kita mencuci tangan itu di hadapan Allah, sampai kita berwudu, menggosok-gosok pergelangan tangan. Ya Allah, ya Rabbi, di tangan itulah sering berbuat maksiat, ya Allah. Sering mengambil hak-hak yang saya tidak tahu, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Itulah sunnah Rasulullah. Maka ketika berwudu bercucuran, setetes demi setetes air yang jatuh dari tangannya, akan itulah dosanya akan diampuni. Tetapi tidak semua yang memahami makna dan cara berwudu yang baik. Mari yang buka pikir ya. Jangan merasa enggak pandai, tidak mau lagi belajar. Itu belajar anak TK. Jangan-jangan kita kalah dengan anak TK. Bagaimana dakwah setelah wudu? Selesai. Doa setelah wudu itu dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah doa itu dianjurkan. Tidak pandai belajar. Karena belajar dalam Islam bukan hanya waktu sekolah. Belajar sampai kita lahir dan sampai kita lihat lahir, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hukumnya belajar? Wajib fardu ain, bukan wajib kifayah. Namun di simatai sebayang tiga gawang atau di buku biji itu bahkan sebiji gawang. Dengan buku guru itu nggak bisa mati dia. Di simatai itu kalau itu agak mati dan kalau simatai tiba-tiba kami usul keluarga kami sebayang sebiji. Gugurlah kewajiban Ustaz Dodi, Ikan, Buya, si kerja-kerja. Alah kali fardu kifayah, kan diwakilkan nggak bisa ngurus jenazah ino. Kembali kami nggak bisa ngurus, ibu dusun jadi fardu kifayah dapat diwakilkan oleh kaum muslimin sebagian. Ini lalu mengurus jenazah sampai mengantar ke liang lahat. Tetapi dalam belajar agama, maaf tidak bisa diwakilkan. Ini fardu ain tunggal fardu ain. Kita jangan dijual Allah selesai di hari kiamat di padang mahsyar. Apakah kita sudah pernah belajar? Jangan-jangan kita sudah menjadi imam tapi tidak pernah belajar. Jika berat sudah menjadi imam, jangan terjual sudah dibicara tahu dan tak enggak baik sudah terikul kalau imam itu ulama dan marah lagi jawab. Ada lain kami banyak mungkin sudah juga sanggup. Karena itu masalah ilmu. Lalu imam sih tahu diri, dia paham. Tetapi bukan berarti kita mengarang jadi imam. Siapapun boleh jadi imam, tapi minimal akan gugur kesalahan jadi imam dan dia belajar. Tahu dia itu jadi imam, ya. Tapi sekarang duduk dejauh nanti belajar. Artinya Allah akan ampuni kesalahan demi huruf dibaca di Allah. Apa? Niat buya itu belajar. Ya Allah, ampuni dosa ya Allah. Sekarang kata bacaan Fatihah salah, karena itu lagi belajar ya Allah. Dosa yang akan diampuni Allah adalah dosa orang yang sedang belajar. Maka jadi santri lah selama-lamanya dan menjadi seorang guru yang baik adalah ingin terus belajar. Karena Ustaz Doli itu belajar. Dia maka berhenti belajar. Walaupun ke S2 itu belajar. Ikam juga berhenti.
alaika fungsi jamaah. Ika harus ngisi, lebih tahu lebih dulu. Beda jamaah dan ikan jauh. Mungkin sila mereka bisa kita baca-baca surat undang. Ketika aku persiapan masuk dia, minimal kan mengukurkan kewajiban dan dosa kan. Ketika Allah memanggil ya Allah, dulu aku belajar tapi belum sempat pandai ya Allah. Itu kan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Karena aku dicek di belum batin ini juga Bapak Ibu, aku sih habis benar-benar habis. Wallahu a'lam dengan generasi anak cucu ngam seperti di pondok, mudah-mudahan kuat setelah ngam. Maka doa setelah sholat itu sangat indah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini apa itu? Ya Allah, ya Tuhan kami ampuni dosa-dosaku ya Allah. Hab lana min azwajina, dan berilah aku keturunan ya Allah yang baik. Keturunan yang baik ya Allah. Hatta min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yang menyenangkan hatiku ya Allah. Anak keturunan yang waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan aku pemimpin ya Allah. Berilah Allah jadi pemimpin. Yang berdoa ya Allah, jadikan aku pemimpin. Itu berdoa ya Allah, ya Allah jadikan aku pemimpin. Lil muttaqina imama, jadi pahala, jadi imam bagi orang yang bertakwa. Berat memang. Pemimpin bagi orang yang bertakwa. Jadi amal pemimpin dia mesti bertakwa. Artinya juga jadi imam bagi dia mesti bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kalau mengimami dia mesti bertakwa kepada Allah, kemungkinan yang akan jatuh dalam lubang kemaksiatan. Kenapa? Akan banyak fitnah yang datang. Maka berdoa kepada Allah, ya Allah sesungguhnya kami adalah pemimpin, jadikan aku pemimpin ya Allah, terutama bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bapak-bapak yang lain kan belajar dan kan awalnya, mari belajar jauh-jauh. Apalagi sekarang ini masya Allah, teknologi itu sangat luar biasa. Bahkan hari ini kita dikatakan adalah zaman digital, di mana kita bisa mengakses ilmu dimanapun, dalam keadaan apapun, sambil berdam dapat, sambil belajar di mobil dapat, tidak ada kata-kata apa nanti jawab kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dipanggil, kenapa engkau wahai Fulan tidak bisa baca Quran? Dia akan menjawab, aku tak sempat belajar ya Allah. Engkau dusta wahai hamba Allah, wahai manusia. Dulu engkau ada guru tapi kau tidak mau belajar. Engkau dulu jenuhi guru tapi kau tidak belajar. Tapi belajar tanpa guru itu adalah setan. Maka jangan sampai kau belajar waktu guru. Karena kau belajar dari YouTube, ini ustaz YouTube, jadi juga belajar. You mau lagi ngekai guru. Jadi nanti itu yang menyadarkan ilmu itu, si mempertanggungjawabkan ilmu itu apa dan bahaya. Maka gurunya adalah setan. Gurunya adalah setan. Jadi kamu silakan buka internet sejauh mana wawasan, lalu kamu temui guru kan, benar nggak itu? Sehingga dikatakan demi ijazah demi adalah ucapan dari seorang guru kepada muridnya bahwa itu benar. Hai muridku, kamu adalah seorang guru kan? Jadi ketika ditanya Allah, kita punya guru. Jadi kamu harus punya guru dalam hidup ini. Jangan sampai kamu belajar tidak ada guru. Karena itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena ilmu itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kita belajar? Jangan-jangan nggak cuma mengenang-menang ingin berkawan, tapi tidak ada guru. Minimal adalah guru yang terdekat dengan kita, yang hadir ini, yang bisa coba kita bertanya. Itulah guru kita. Karena dalam sekolah aku akan mungkin aku pondok apa lagi waktu kakak singkat hijau, kat 30-40 tahun aku pondok telah kamu gumondok umur ini malah lagi remaja, jika ustaz lagi drama, masih lagi ajar itu. Bukan berarti tidak pernah belajar, bukan. Tidak kalian urusan. Aku mondok 3 tahun dan siapa orang tua yang enggak. Bingung. Maka minimal kita punya dari target. Walaupun kita tidak bisa baca Quran dengan sebaik mungkin dan bagi belajar, walaupun belajar sekedar belajar taklim, tetapi anak-anak yang menjadi aset. Anak-anak yang cucu-cucu yang titip-titip telah di pondok pesantren, di tempat TPA taman-taman guru, TPA taman pendidikan Al-Quran. Jangan sampai anak sekolah tidak ada pendidikan agama, rugi. Nah, anda biji Habibie ketika aku meninggal, dulu berwasiat ya Allah, seandainya waktu bisa diputar ya Allah, aku mungkin tidak memilih ilmu teknologi, cuma Habibie juga ucapan mereka terakhir. Atau mungkin memang yang benar teman ingin belajar agama, termasuk ikam pribadi, ikam sudah dilahirkan kopak,
miskin. Salah lah menjadi belajar agama malah miskin. Ilmu teknologi itu sudah ada dalam Al-Quran, ilmu kedokteran sudah ada dalam Al-Quran, ilmu apapun itu sudah ada dalam Al-Quran. Kan perintah ayat cuma satu, Iqra, baca. Tapi untuk membaca baca. Tetapi membaca WA ada. Anda baca Facebook, status-status yang jelas. Boy sebagai momen, Anda lagi sedang tetapi perintah membaca ayat-ayat Allah itu. Lalu kan terjemah kita tadaburi. Akan terjadi hari ini dalam membaca ayat Allah akan tidak heran-heran karena hijau adalah akhir zaman. Segala sesuatu akan ditunjukkan oleh Allah. Bahkan Rasulullah telah mewanti-wanti akan hadir suatu saat di akhir zaman. Manusia itu akan melihat kemaksiatan itu seperti biasa-biasa saja. Perzinaan itu akan hadir di depan mata. Bukan lagi tempat sembunyi-sembunyi, tapi di depan mata. Tetapi di saat itu orang-orang yang mengaku beriman mengatakan biasa-biasa. Depan mata orang yang berzina. Kemaksiatan itu akan timbul di akhir zaman. Sampai mengerikan, sampai semua yang ahli ilmu, ahli ulama akan diangkat, diwafatkan. Yang tinggal itu adalah orang-orang jahil, si bodoh, si mimpin negeri yang memimpin dunia yang ahli si jahil, si tidak paham hukum syariat. Tunggu nanti, si mimpin adalah orang tidak paham agama, maka katakan akan ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah ulama-ulama diangkat oleh Allah ke langit. Jadi namanya mesti baik-baik soleh aja, si soleh si bawah itu sudah diwafatkan Allah terlebih dahulu. Lihat ulama-ulama agak balik satu persatu, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ali Jaber, semua nanti ulama-ulama yang ahli Quran, yang paham dengan hadis, Allah wafatkan satu persatu sehingga ilmunya akan diangkat Allah ke langit. Tinggal manusia-manusia yang tidak paham Quran memimpin dunia hijau, sehingga dia bisa nanti menjual ayat-ayat Allah dengan murah dengan dunia. Mereka menghafal mereka ayat Allah, tetapi untuk mereka mengelabui manusia-manusia itu bahwa mereka adalah orang manusia-manusia yang religius, yang paham agama, tetapi di otak mereka adalah ingin memperalat manusia. Ya kan manusia itu tunai diperalat, dibodohi. Pakaian rapi, dan lagi menganggap dia seorang ustaz kiai bersorban, lalu dia menghapus sepotong ayat, tetapi tidak memberikan suri tauladan yang baik, lalu diikuti oleh kaum akan hadir dan tanpa kuat akan muncul aliran baru mengatakan bahwa yang benar. Alhamdulillah, maka bentengi diri yang Bapak hadirin dengan ilmu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon kepada Allah, ya Allah wafatkan aku ya Allah sebelum manusia-manusia jahil akan memimpin dunia ini. Allah merintih kami. Lama yang diangkat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Maryam, dia mengingin dalam kiamat. Dalam kiamat dia mengingin ya bakalnya. Bayangkan bayi sudah dalam kandungan guguran, jenuh lagi nabat anak gegak, langit terbelah, gunung dihamburkan. Di saat itulah sangkakala bertiup. Betapa mengerikan di saat itu hadirin. Tetapi lihatlah orang-orang beriman sudah tertidur gelap dalam kuburnya, dibangunkan Allah dengan senyum, dengan cahaya wajahnya. Dia menjadi subuh di panas, mana-mana dalam masjid yoga sunisen. Di situ nanti cahaya-cahaya wudhu memancarkan cahayanya. Tapi lentara sebelah kenal sakit adalah iman itulah penting. Lalu dia mulai meyakini bahwa sholat subuh akan disaksikan langsung oleh Allah. Berarti iman lagi setengah-setengah. Sholat subuh itu disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholat isya. Maka dia mulai menyuruh sholat subuh, berarti keimanan dan ketakwaannya masih dipertanyakan. Bahkan di sholat subuh itu lagi di rumah. Itu mah api kamu ya. Di dalam kamar itu kan tugas si kaum sebaya seperti itu. Lalu sebaya diaturkan di rumah. Sholat 5 waktu dalam kamar tertutup kubah. Alayu menjaga aurat lah. Tetapi dalam tenaga, naik ke mana sana lo dia betul. Ini susana macam sudah berkedai. Mereka paham dia nggak mengajak anak nggak jauh beda. Ibu macam beda. Sana macam sebagian nggak mengajak anak. Kami memang cuma ajak anak. Cuma ajak anak sudah berjauh.
Anak itu harus diajak ke masjid, karena kalau Yuma dilatih ke masjid akan susah kan. Malu ke masjid itu segan, malu. Karena tidak semua yang tiba-tiba dapat hidayah langsung masuk masjid. Lalu dia masyarakat ke masjid, dia menghamil, dia ke hotel. Seolah-olah kata salah juga. Padahal mereka aman, adem aja. Perasaan itu menjadi juga. Padahal bukan. Maka latihlah anak-anak dalam jalur B, atau lagi agak-agak balik itu jangan disana. Kan boleh lainnya, naik usaha. Artinya si akhir balik ajaklah ke masjid, latihlah anak hijau, suruh ajan. Ajan, kalau mereka paham ajan itu perlu dilatih. Jangan tiba-tiba juga tak langsung pandai dengan ajan, karena ajan pun sebagian dari dakwah. Lalu itu mengenai ajan-ajan di luar biasa, ya Allah merinding, ajan subuh, miwah aku menjadi Allah. Karena ajan pun ditekankan harus ajan sih semerdu-merdu mungkin. Bahkan dia yakin, si ajan pun yakin, dia mengetahui ilmu dia ada paham dengan ajan dia mengetahui hadis sejauh kalimat yang mendengar suara lantunan ajan itu, di mana suara itu berhenti, disitulah dosa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang muadzin. Jadi seorang muadzin itu subhanallah besar pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang muadzin, apalagi seorang imam, masya Allah. Jadi cukup dia kerja, cukup gak istiqomah. Sikap warga masjid istiqomah, karena Allah tidak menuntut banyak sedikit, tapi Allah menuntut adalah hasil akhir. Hasil akhir dari ibadah itu adalah apakah husnul khotimah, apakah su'ul khotimah. Dan manusia itu kan mati sesuai dengan amal-amal dia, dengan kebiasaan-kebiasaan dia. Apa kebiasaan kita hari ini? Saya kembalikan kepada jamaah masing-masing. Ada kebiasaan mencek HP, kemungkinan dia HP karena HP gagal. Kemungkinan dia orang jenis selalu main game, kemungkinan besar, kemungkinan mereka mati bahkan mati, kemungkinan besar dia mati di saat itu. Atau mungkin kemungkinan manusia ini bermaksiat kepada Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini tidak ada melibatkan dalam keadaan maksiat. Kemungkinan besar yang mati dalam keadaan maksiat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hati memilih kebiasaan. Maka kita rubah pola hidup kita. Kebiasaan kita adalah, ya Allah, jadikanlah setiap waktuku ya Allah untuk beribadah kepadamu. Baik berada di kebun, di ladang, di tempat kerja, jadikan itu adalah tempat kita, sajadah kita. Itu adalah kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harus ke masjid juga. Lalu ke masjid juga, di mana kita akan bermuamalah dengan manusia. Bermuamalah dengan manusia itu ibadah, silaturahmi. Lalu dibuat siapa yang jenguk, itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih tetangga semakin jauhilah, itu makin jauhilah, maka tetangga terkasih itu bilanglah enggak. Dan dia benar, saya kata Yuma bilang enggak malu. Bilanglah enggak, punya kabar. Nanyakan kabar saudara kita itu dengan senyuman, masya Allah. Allah ampuni dosa-dosa. Malaikat rahmat datang kepada kita mendoakan, ya Allah ampuni simpulan ya Allah. Apalagi yang sini besok dalam dia magil. Dia kabar sekarang, sungguh satu pada masjid. Ya Allah, pada bersama mabangin nasihat. Didoakan, ya Allah, engkau semaha penyembuh. Sembuhkan saudaraku ini ya Allah. Diam-diam kita mendoakan saudara kita. Saudara kita diam-diam mendoakan kita. Itu yang makbul. Sampai kepada orang yang rezeki dikimel yang bahan lolanya. Ya Allah ya Rahman, Allah ganti itu lipat ganda. Tapi untuk bulan itu, biar juri selalu melihat dengan manusia. Hati-hati dengan ibadah yang selalu dilihat manusia. Maka kita harus punya ibadah andalan, ibadah simpanan, yang mungkin nanti di hadapan Allah bisa menolong kita ketika Allah akan menuntut, akan melempar kita ke dalam neraka. Apa itu ibadah? Ibadah yang ikhlas. Karena ikhlas, iblis pun tak mampu menggoda. Kan iblis tidak bersumpah di hadapan Allah. Sebenarnya yang dikembali lagi bersumpah di hadapan Allah. Ya Allah akan kugoda anak Adam. Silakan, Allah, silakan. Akan kugoda mereka yang ahli sedekah, akan kugoda mereka yang ahli tahajud, akan kugoda mereka yang ahli jamaah, ahli taklim, ahli ilmu, bahkan mereka termasuk mereka ahli ulama. Akan kugoda mereka ya Allah. Bahkan di saat mereka sholat ya Allah,
dari depan mereka, nggak bisa ya Allah samping mereka, nggak di samping kiri kanan mereka, nggak bisa juga ya Allah akan masuk ke dalam hati mereka, sehingga wujud mereka sedang menyembahmu ya Allah, tapi hakikatnya hati mereka terlingkari dengan lingkaran-lingkaran ya Allah, sehingga mereka akan mati menghadapmu tidak dengan beragama Muslim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mati gak apa ya? Mati dalam keadaan beriman. Maka doa kepada Allah, ya Allah, andai kata ibadah kita belum ikhlas, mari kita belajar ikhlas. Ikhlas itu dalam. Ikhlas itu bukan ucapan. Ikhlas itu bukan tulisan. Tapi ikhlas itu tak berkata. Ikhlas itu tak usah dengan kata-kata. Ikhlas itu ada di dalam hati kita yang paling dalam. Yang tahu bukan manusia, tetapi Allah yang tak pernah tidur. Ino sepada dia. Mak Allah kata dia mau ibadah kamu. Andai kata bersedekah, maka kata Rasulullah mengajarkan, carilah engkau wanita-wanita yang tua renta, kata Rasulullah. Kalau bisa yang telah buta, tak bisa melihatmu, biar engkau tidak merasa ria. Jadi kamu harus ada ibadah-ibadah sembunyi yang kita tak ketahui oleh manusia, tapi Allah menyaksikan langsung di hadapan kita. Tetapi kita pun beribadah juga. Adik-adik Rasulullah SAW dilihat manusia. Kenapa? Biar mereka ada motivasi. Kenapa si fulan bisa beribadah, saya tidak? Kenapa si fulan bisa haji, saya tidak? Itu sebagai ibadah yang dilihat manusia. Tidak apa-apa yang kita niatkan kepada Allah. Ridho Allah ya Allah. Aku hanya mencari ridho ya Allah. Soal manusia menilai kita, silahkan. Tetapi dalam hati kita jangan ada ria. Ria itu adalah syirik yang paling halus, yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah mengajarkan satu doa yang paling baik. Ya Allah, jauhkan aku dari syirik ya Allah. Baik syirik yang aku sadari dan syirik yang tak aku sadari, yaitu ria ya Allah. Ini baik dipuji oleh manusia. Maka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan sholat Isya kurang lebih 5 menit ke depan dalam menenangkan hati dan pikirannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang sekali beliau, jika terima hafal dan kalau salah jawab atau masih tersinggung, ikan sama Nabi belajar muni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan yang mengampuni lisan itu jika lantang berbicara, mengampuni seluruh tubuh kita yang pernah kita gunakan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang istiqomah tetap taat kepada Allah sampai akhir hayat, dan berdoa kepada Allah dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah sebelum kiamat datang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami ya Allah dalam keadaan kami sedang membaca ayat-ayat-Mu ya Allah. Wafatkan kami ya Allah dasarkan berzikir kepada-Mu ya Allah. Wafatkan kami dasar kami bersujud di hadapan-Mu ya Allah. Dan yang telah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah juga mengampuni dosa orang tua kita, memberikan dia kelapangan kuburnya yang baik telah wafat, dan memberikan Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Usikum bi nafsi bittaqwa. Wassalamu